bahasa, hadis itu adalah al-jadid, sesuatu yang baru. Dari segi bahasa adalah hadis itu bermakna al-jadidu minal asya, sesuatu yang baru. Sementara dari segi bahasa sunnah itu diartikan dengan tradisi. Sesuatu yang menjadi sebuah tradisi. Jadi maka sunnah itu sebenarnya lebih relevan dengan perbuatannya Nabi yang mentradisi. Nanti kita akan jelaskan seperti itu ya. Kemudian azar itu bekasan. Asaron itu bekasan. Kemudian habar itu berarti berita. Istilah azar itu seringkali dihubungkan dengan sahabat. Kemudian istilah hadis dengan sunnah itu dihubungkan dengan Nabi. Baik hadis maupun sunnah dan azar itu kabar, itu berita. Jadi semua hadis pasti berita. Semua sunnah pasti berita. Semua azar pasti berita. Tapi tidak semua berita hadis. Dan bahkan tidak semua berita sunnah. Dan tidak semua berita azar. Bahkan kita bisa memperkecil bahwa tidak semua hadis itu sunnah. Tapi semua sunnah itu hadis. Tapi tidak semua hadis itu sunnah. Kalau kita lihat dari sisi kebahasaan. Tapi kalau kita masuk dalam peristilahan yang dikemukakan para muhaddis dan usul fiqh atau ulama fiqh itu berbeda. Bagi seorang muhaddis atau ahli hadis, hadis dengan sunnah itu sama. Hadis dengan sunnah itu sama. Azar, hadis dengan sunnah itu sama. Yakni semua yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, qaul, maupun itu perbuatan fi'al, ataupun takrir, atau persetujuan Nabi, atau ahwalun Nabi, keadaan-keadaan Nabi, baik ahwalul khalqiyah ataupun ahwalul khuluqiyah, baik keadaan Nabi yang terkait dengan penciptaan tubuhnya, ya, maupun yang terkait dengan akhlak-akhlaknya, kebiasaan-kebiasaannya. Itu dikategorikan semua hadis oleh para ahli hadis. Jadi perkataan, qaulun Nabi, af'alun Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi atau persetujuan Nabi, ini disebut dengan takrirun Nabi, lalu kemudian ahwalun Nabi, keadaan-keadaan Nabi. Baik keadaan itu yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan Nabi. Baik yang terkait dengan penciptaannya, fisiknya Nabi, maupun yang terkait dengan akhlaknya Nabi. Itu dikategorikan hadis atau sunnah oleh muhaddis. Tetapi kalau ahli ulama usul atau ulama fiqh itu mendefinisikan hadis hanya terkait dengan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang berhubungan dengan hukum, yang terkait dengan hukum. Jadi ahwalnya Nabi bagi ulama usul atau ulama fiqh itu tidak dikategorikan sebagai hadis. Tidak dikategorikan sebagai hadis. Ya. Jadi sekali lagi bagi ulama usul, apa yang membedakan pengertian ulama usul dengan ulama hadis terkait dengan makna hadis dan sunnah? Kalau ulama usul itu lebih sempit, hanya dikaitkan dengan hukum. Kalau ulama hadis lebih luas, terkait dengan selain hukum.
bahkan keadaannya Nabi pun itu dikategorikan sebagai hadis. Itulah perbedaan istilah antara ulama hadis dengan ulama fikih atau ulama usul. Selanjutnya kita lihat di dalam hadis, ini kita sudah masuk materi yang selanjutnya. Di dalam hadis ada namanya struktur atau unsur yang terdapat di dalam hadis. Ada 4 yang terdapat dalam hadis. Yang pertama disebut sanadul hadis. Sanadnya hadis. Yang kedua matanul hadis. Kandungannya hadis atau isinya hadis. Yang ketiga perawi hadis. Rawi, perawi hadis. Yang keempat mukharrij. Yang keempat mukharrij. Misalnya, kasih contoh ya, Anda menghafal hadisnya Umar tidak? Tentang mahwal Islam. Insyaallah hafal, Ustaz. Hah? Hafal. Hafal tidak? Hafal. Nah, saya coba kasih contoh ya. Nah, misalnya gini. Ada hadis yang berbunyi, dengar baik-baik. Haddadzana Muhammad Ibnul Muzanna qala haddazana Abdul Wahhab As-Sakafi qala haddasana Ayyub an Abi Kilabah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasulahu akhabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Wa ayyakraha ayyauda fi fikri kama yakrahu ayyuksaba finnar. Rawahul Bukhari. Saya ulang. Haddaza Muhammad Ibnul Muzanna. Perhatikan, nama pertama disebut Muhammad Ibnul Muzanna. Kemudian Muhammad Ibnul Muzanna berkata, Haddazana Abdul Wahhab As-Sakafi. Abdul Wahhab As-Sakafi menceritakan kepada kami. Lalu As-Sakafi berkata, Haddazana Ayyub. Berkata, Ayyub menceritakan kepada kami. Lalu Ayyub mengatakan, An Abi. Ini saya ambil dari Abi Kilabah. Saya ambil dari Abi Kilabah. An Anas. Abi Kilabah mengatakan dari Anas. Anin Nabi. Anas berkata dari Nabi. Nama Muhammad Ibnu Musanna itu rawi. Nama Abdul Wahhab As-Sakafi itu rawi. Nama Ayyub itu rawi. Nama Abi Kilabah itu rawi. Nama Anas itu rawi. Tapi rangkaian Muhammad Ibnu Musa, rangkaian rawi-rawi ini itu yang disebut sanad. Rangkaian rawi-rawi ini yang sampai kepada Nabi itu yang disebut dengan sanad. Jadi ada rawi, ada sanad. Rangkaian rawi disebut sanad. Rawi yang berdiri sendiri disebut rawi. Atau orang yang berdiri sendiri dalam meriwayatkan disebut rawi. Paham? Halo? Paham. Paham. Baik. Tapi ketika Nabi mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam talazun man kunna fihi wajada halawatal iman sampai ayyuk sababinnar, itu namanya matan hadis. Itu namanya matan hadis. Jadi ada sanad yang merupakan rangkaian rawi yang sampai kepada Nabi, ada namanya matan hadis yaitu perkataan Nabi atau isi hadis, ada namanya rawi adalah setiap periwayat dalam satu tabaqah. Itu namanya rawi. Kemudian siapa muharrij? Disebut di sini rawahul Bukhari. Bukhari itu muharrij. Bukhari itu muharrijnya.
Sekarang pertanyaannya, dari mana Bukhari mengambil pertama? Bukhari mengambil dari Muhammad ibnu Muzanna. Lalu Muhammad ibnu Muzanna mengambil dari Abdul Wahhab As-Saqafi. Kemudian As-Saqafi mengambil dari Ayyub. Ya. Bentar ya.
Kaget kan? Untuk vaksin al-awal di Gor Unhas, cuma ba'dahu vaksin kedua sudah selesai. Untuk vaksin al-awal Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, saya carikan contoh supaya Anda bisa lebih mudah ini memahaminya. Kelihatan enggak ini?
Iya kelihatan Ustaz. Nah, coba lihat itu ya. Itu kayak saya baca haddazana Ubaidullah ibnu Musa. Kemudian akhbarana Hanzalah ibnu Abi Sufyan. An Ikrimah ibnu Khalid. An Abi Umar radhiyallahu an. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Nah, yang dimaksud rawi ini sendiri-sendiri ini Abdullah ibnu Musa itu rawi. Hanzalah ibnu Abi Sufyan itu rawi. Akmal Ikrimah ibnu Khalid itu rawi. Umar ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu rawi. Paham enggak itu? Bisa dipaham? Paham Ustaz. Oke. Sementara rangkaian rawi mulai dari Abdullah ibnu Musa ke Hanzalah ke Ikrimah ke Ibnu Umar itu disebut sanad. Disebut sanad. Nah, kemudian kalimat bunyal Islam ala hamsin syahadatun an la ilaha illallah sampai saumu Ramadan itu namanya matan. Itu namanya matan hadis. Kemudian kalimat rawahul Bukhari itu namanya Bukhari mukharrij. Mukharrij itu yang mengeluarkan hadis, yang menuliskan hadis. Dalam sebuah kitab namanya mukharrij. Nah, kalau kita urut, maka Bukhari mengambil dari Ubaidillah ibnu Musa, kemudian Ubaidillah ibnu Musa mengambil dari Hanzalah, Hanzalah mengambil dari Ikrimah, Ikrimah mengambil dari Ibnu Umar. Nah, kalimat haddazana, kalimat akhbarana, kata an Ikrimah, an Ibnu, annya ini, dan kalimat akhbarana itu disebut dalam istilah hadis tahammalul hadis. Kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyampaikan hadis dari satu rawi ke rawi yang lain. Itu namanya, kalau kata haddasana, akhbarana, itu mengisyaratkan dia bersambung langsung, ketemu langsung. Kata an juga bisa mengisyaratkan ketemu langsung, tapi lebih kuat kata haddasana dan akhbarana dibanding kata an. Bisa dipaham? Iya. Oke. Jadi di sini urutan, jadi deretan kata mulai dari haddasana Ubaidillah ibnu Musa sampai kepada Rasul, itulah yang disebut dinamakan sanad. Kemudian dengan demikian maka urutan sanadnya dari hadis di atas adalah pertama Ubaidillah, baru Hanzalah, baru Ikrimah, baru Ibnu Umar sebagai sanad keempat atau akhir sanad. Nah, bunyal Islam sampai as-saumu Ramadan itu matan. Nah, siapa rawinya? Kalau rawinya kita berhitung dari atas. Itu bedanya ya. Kalau sanad kita berhitung dari yang paling dekat dari muharrij. Dari yang paling dekat dari muharrij. Kalau rawi kita berhitung yang paling dekat dengan Nabi. Siapa yang paling dekat dengan Nabi di atas? Yakni Ibnu Umar. Itu rawi pertama. Ikrimah bin Khalid itu rawi kedua. Kemudian Hanzalah bin Abi Sufyan itu rawi ketiga. Ubaidillah itu rawi keempat. Kemudian Imam Bukhari itu rawi kelima. Dan sekaligus dia sebagai mukharrij yang menuliskan hadis. Bisa dipaham? Nah, ini tadi contoh yang saya bacakan sama saudara. Haddasana Qutaibah ibnu Sa'id. Haddasana Abdul Wahhab. Qala sami'tu Yahya ibnu Sa'id yaqulu ahbarani Muhammad ibnu Ibrahim annahu sami'a Alqama ibnu Waqqas
Waqqas Al-Laythi yaqulu sami'tu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, di sini siapa rawi pertama? Ibn Umar. Iya, Umar ibnu Khattab. Siapa rawi kedua? Alqamah, bagus. Siapa rawi ketiga? Muhammad Muhammad ibn Ibrahim. Siapa rawi keempat? Yahya bin Sa'id. Bagus. Rawi kelima? Abdul Wahab. Bagus. Rawi keenam? Qutaibah Qutaibah bin bin Sa'id. Sa'id. Baik. Rawi ketujuh? Mana? Di situ tidak disebut muharrijnya. Sana. Tidak disebut muharrijnya di situ ya. Jadi rawi ketujuh itu yang muharrijnya. Siapa yang riwayatkan hadis ini? Yang menuliskan dalam kitabnya. Baik. Siapa sanad pertama? Rasulullah. No. Bukan. Sanad pertama. Sanadnya. Kalau sanad dihitung dari bawah, maksudnya dari muharris ke atas. Siapa sanad pertama? Muharris kan Ustaz? Iya, muharrisnya misalnya Buhari muharris. Buhari ambil dari mana? Qutaibah. Ya. Qutaibah itu sanad pertama. Oh. Jadi sanad berhitung sanad dari yang paling dekat ke muharrij. Itu kuncinya. Kalau berhitung rawi dari yang paling dekat dengan Nabi. Jadi rawi pertama itu pasti sahabat. Kalau dia sampai kepada Nabi. Paham ya? Paham Ustaz. Oke, saya kira jelas. Ya. Jadi struktur atau unsur dalam hadis itu ada 4. Sanadnya dihitung yang paling dekat kepada Nabi. Ya. Kemudian sanad pertama terus sampai ke muharrij. Kemudian rawi yang paling dekat ke muharrij sampai kepada tingkat sahabat. Itu namanya sanad. Jadi sanad itu yang paling dekat kepada muharrij sampai kepada Nabi. Jadi sanad pertama yang paling dekat dengan muharrij. Siapa muharrijnya? Buhari. Siapa sanad pertamanya? Di mana Buhari mengambil? Kepada siapa Buhari mengambil? Kalau rawi pertama itu sahabat sampai ke bawah ke muharrij. Setiap tingkatan itu disebut dengan tabakah ini. Maka dalam satu tabakah itu bisa banyak rawi. Kalau kita bandingkan dengan hadis yang lain. Nanti kita akan sampai ke pembahasan itu. Tapi yang penting paham dulu mana sanad, mana rawi, mana matan, dan mana mukharij. Apa Ustaz? Belum paham tadi yang tabakat Ustaz. Tabakat itu misalnya tabakat sahabat. Berapa orang yang meriwayatkan ini? Tabakat tabi'in berapa orang di situ? Itu bisa dilihat kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis riwayat yang lain, muharris yang lain. Misalnya muharris Muslim, begitu. Abu Daud. Tapi kita belum ke situ. Nanti kita akan lihat ke situ. Tapi mesti paham dulu itu. Bisa? Apa Ustaz? Itu tadi kan kalau tidak salah sanad itu Ustaz yang mencakup seluruh perawi kan. Nah kalau tabakat ini berarti yang dibagi-bagi, misalnya berapa sahabat, berapa tabi'in, berapa yang betul. Iya. Jadi gini misalnya ya. Misalnya saya membandingkan misalnya hadisnya Muslim. Misalnya ya, hadisnya Muslim, muharrisnya Muslim, satu muharrisnya Buhari. Kalau muharrisnya Buhari dia ambil dari Ibnu Umar misalnya atau dari Umar bin Khattab. Tapi hadisnya Muslim dia ambil dari Anas bin Malik misalnya atau dia ambil dari Anas. Maka Anas ini dengan Ibnu Umar atau Umar itu satu tabakat namanya. Itu namanya tabakat sahabat. Iya. Kemudian misalnya dibawanya Ikrimah mengambil dari Ibnu Umar. Kemudian dibawanya Husayfah mengambil dari Muslim. Maka Husayfah dengan Ikrimah itu satu tabakat namanya.
Itu satu tingkatan, yaitu tingkatan tabi'in. Atau mungkin tingkatan sahabat. Dan seterusnya ke bawah. Jadi kalau banyak dalam satu matan hadis itu bisa banyak riwayat. Banyak riwayat. Itu nanti kita bicara di takhrijul hadis. Metode mentakhrij hadis. Tapi kayaknya di mata kuliah Anda ini saya tidak sampaikan itu karena kata orang di jurusan itu katanya lebih banyak nanti kajian kasus. Ya, jadi kita perkenalkan saja dulu. Bisa dipahami ya? Iya Ustaz, bisa insyaallah. Saya kembali ke ini. Hadis tadi mana? Oke. Jadi dalam satu hadis itu selalu mesti hadis yang lengkap itu mesti harus ada sanadnya, mesti ada rawinya, mesti ada matannya, dan mesti ada mukharijnya. Ya. Sekarang kita lihat pembagian hadis itu bisa dilihat dari 3 segi. Pertama, dari segi kualitas sanad. Yang kedua, dari segi kuantitas sanad. Dan yang ketiga, dari segi pengamalan. Apa yang dimaksud dari segi kualitas sanad? Kualitas sanad yang dimaksud itu bersambung sanadnya atau terputus. Itu yang dimaksud. Kalau dari segi kuantitas sanad, jumlah sanadnya setiap tabakat, itu ya. Itu bisa di sini kita belajar namanya kuantitas sanad mutawatir dan kuantitas sanad ahad. Tadi di sini muncul hadis ahad dan hadis mutawatir. Kalau dari kualitas sanad itu nanti akan kita bicara sanad bersambung dan sanad terputus. Ada namanya sanad munqati, sanad muttasil, dan sanad mursal. Nanti kita akan bahas itu. Tapi kita lihat dulu, harus hanya kenal dulu segi kualitas sanad dan segi kuantitas sanad. Jadi kalau kuantitas sanad itu berapa banyak sanad. Di sini akan bicara hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Kemudian kalau hadis kualitas sanad, di situ muttasil, atau mursal atau munqati, terputus. Kemudian dari segi pengamalan ada hadis yang diamalkan dan ada hadis yang tidak diamalkan. Misalnya hadis yang tidak diamalkan itu oleh Nabi ketika Nabi ingin berpuasa pada tanggal 9 Asyura, ada 9 Muharram. Itu Nabi tidak laksanakan, tidak amalkan. Tidak lakukan karena Nabi meninggal. Maka hadis tentang puasa hari ke-9 itu, atau hari ke-11, bukan ke-9 ya, hari ke-11 itu, setelah hari ke-10, hari ke-11, itu tidak diamalkan oleh Nabi. Dan karena Nabi tidak melakukan, maka ada ulama yang tidak mengamalkan hadis itu. Meskipun itu hadis Nabi, kauli Nabi, tapi Nabi tidak lakukan. Itu namanya dilihat dari segi pengamalan. Saya kira itu saja yang saya ingin jelaskan terkait dengan untuk materi pertama terkait dengan hadis. Nanti kita akan lanjut materi kedua tentang kualitas-kualitas hadis atau kaidah-kaidah mayor dan minor dalam menentukan hadis itu sahih, dhaif atau palsu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah paham? Ada pertanyaan? Saya Ustaz. Ya, silakan. Nah, apa Ustaz, kan di situ tadi ada kayak sanad hadis yang perawinya semua dikumpulkan. Nah, itu bagaimana cara kita tahu kalau misalnya itu dia sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya betul, pertanyaan bagus. Jadi kita makanya di sini betul penelitian ada namanya
tahrijul hadis. Kita mentahriz hadis. Jadi misalnya itu kita lihat ya, misalnya ini sahabat, misalnya Ibnu Umar sahabat, Ikrimah itu sahabat atau tidak. Kalau dia ketemu langsung, yang dimaksud sahabat adalah orang yang ketemu langsung dengan Nabi. Tapi ada kalau perawi hadis itu tidak ketemu dengan Nabi, tapi dia ketemu dengan sahabat, itu namanya maka dia tabi'in. Maka dia tabi'in, paham ya? Jadi tabi'in itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, yang mengambil dari sahabat, dan dia tidak ketemu Nabi dan tidak sezaman dengan Nabi. Tidak ketemu Nabi dan tidak sezaman dengan Nabi. Sekarang saya kasih contoh. Al-Qarni pernah ketemu dengan Nabi atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi dia sesaman dengan Nabi, maka dia disebut sahabat. Sahabat Jadi, itu. iya, dia sahabat. Jadi orang Islam atau mukmin yang sesaman dengan Nabi meskipun tidak ketemu dengan Nabi, tapi dia sesaman dengan Nabi, maka dia disebut sahabat. Sementara tabi'in adalah orang yang meriwayatkan hadis dalam tabaqat tabi'in yang mengambil dari sahabat dan dia tidak ketemu dengan Nabi. Dia tidak ketemu dengan Nabi. Tapi tidak ketemu dengan Nabi dan tidak sesaman dengan Nabi. Tidak ketemu dengan Nabi dan tidak sesaman dengan Nabi. Yang dimaksud tidak sesaman dengan Nabi, meninggal, sudah meninggal Nabi baru dia lahir. Itu yang dimaksud. Nanti ada namanya periwayatan mentahriz hadis, meneliti setiap tabakat ini, sahabat adil atau tidak, sahabat ini kuat hafalannya atau tidak, zika atau tidak. Itu menentukan sekali setiap kepribadian person dari sanad atau dari rawi itu sangat menentukan. Misalnya tadi Ikrimah dengan Anas atau Ibnu Umar. Kalau Ikrimah ketemu dengan Ibnu Umar, maka kita mengatakan dan mengambil hadis dari Ibnu Umar, maka Ikrimah ini yang merupakan kelompok tabi'in atau tergolong tabi'in berguru kepada Anas tabi'in. Ini namanya bersambung. Ini namanya bersambung. Tetapi kalau Ikrimah tidak ketemu langsung dengan Anas, tapi dia langsung mengatakan dia hanya bertemu dengan misalnya tabi'in yang lain, tapi dia langsung loncat. Dia mengatakan saya ambil dari Anas, ini namanya terputus. Karena ada satu perawi yang tidak disebut oleh Ikrimah. Jadi Ikrimah itu tidak berguru langsung kepada Anas. Itu namanya terputus. Jadi yang dimaksud bersambung, dia sesaman, dia berguru langsung. Antara sahabat dengan tabi'in, atau antara tabi'in dengan muridnya lagi tabi'in, antara tabi'in dengan muridnya lagi tabi'in, dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Bisa dipaham? Paham Ustaz, insyaallah paham. Oke. Masih ada? Saya Ustaz sedikit. Tadi yang perbedaan istilah antara tapi kita ulangi, saya tidak tahu Ustaz. Yang istilahnya oleh ulama muhaddis sama ulama fikih. Jadi kalau ulama fikih itu yang dimaksud Nabi itu kesimpulannya ya, kata kuncinya ulama fikih itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi atau persetujuan Nabi yang berhubungan dengan hukum. Itu namanya hadis atau sunnah menurut ilmu ahli usul atau ahli fikih. Tapi kalau muhaddis termasuk keadaan Nabi, kepribadian Nabi, itu masih dikategorikan sebagai hadis atau sunnah. Jadi siapa yang lebih luas? Muhaddis lebih luas dibanding ahli usul atau ulama fiqh. Paham Nur? Paham Ustaz. Oke. Halo. Masih ada? Saya Ustaz. Ya silakan. Kenapa kalau di dalam periwayatan hadis itu terputus sampai bukan terputus sih, berhenti di sampai misalnya kayak Bukhari, Muslim, kenapa tidak orang-orang yang setelah zaman beliau itu menjadi
jadi periwayat mungkin. Sebenarnya ya, orang-orang yang setelah Bukhari, muridnya Bukhari itu bisa disebut juga rawi. Dia bisa disebut rawi. Tapi karena dia tidak misalnya ya gini, dia tidak disebut muharrij dalam pengertian kalau dia tidak punya buku. Jadi salah satu syarat muharrij itu dia membukukan, dia melakukan penelitian. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim itu melakukan penelitian, bukan tidak melakukan penelitian. Misalnya, saya mengambil ada rangkaian sanad hadis. Saya punya rangkaian sanad hadis dari guru saya, Prof. Muin Salim. Itu dia saya mengambil hadis dari Imam Al-Malik, Ali Al-Maliki di Mekah. Maka saya punya hubungan sanad hadis dengan Imam Ali Al-Malik di Mekah itu. Nah, kemudian Ali Al-Malik di Mekah dia punya hubungan sanad dengan Abu Daud misalnya. Itu bisa dalam rangkaian seperti itu. Bisa berlanjut sebenarnya. Tapi kenapa seringkali kita hanya berhenti pada muharris Bukhari atau kutubus sittah atau kutubus tis'ah? Itu karena mereka yang memiliki kitab. Mereka yang memiliki kitab. Seperti itu kira-kira. Masih ada? Nggak ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita lanjut insyaallah hari Kamis ya. Hari Kamis ya? Iya, Ustaz. Jam 2.30. Ya, jam 2.30. Ingatkan saya dengan link yang sama. Linknya ini saja. Ya. Insyaallah kita akan bahas pada hari Kamis itu. Mungkin kita masuk dulu ke kaidah-kaidah kesahihan sanad ya. Sanad dan matan. Jadi ada nanti kaidah mayor, kaidah minor. Nah, itu nanti kemudian masuk di pembagian hadis tadi itu secara kuantitas, secara kualitas. Lalu kemudian masuk dalam pembahasan tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran dan fungsi-fungsinya terhadap Al-Quran. Itu. Nah, saya berharap apa yang saya jelaskan dari hadis ini Anda bikin resumenya. Saya minggu depan saya tanya lagi dalam konteks hadis. Begitu juga dalam konteks Al-Quran. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Puan. Tolong bikin list untuk kehadirannya ya. Terima kasih. Iya, Ustaz.